Salve, berjumpa lagi dengan saya pada hari ini tanggal 4 Juni 2026. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang telah memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertahan menderita demi Injil. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 8-15 dan Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini saudara, Paulus mengingatkan Timotius untuk tahan menderita demi Injil. Karena sabda Allah tak terbelenggu. Kita lihat, Paulus telah meneladani Kristus yang bangkit saudara. Ia rela dipenjara karena Injil. Namun ia yakin kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh jeruji besi atau penderitaan duniawi. Kesetiaan dalam penderitaan harus berakar pada kasih yang sejati. Ingat saudara-saudara, kesetiaan dalam penderitaan bersama Kristus bukanlah sekedar menahan rasa sakit saudara, melainkan sebuah bentuk partisipasi dalam kemuliaannya. Hal ini akan mendatangkan buah rohani yang mendalam saudara yang terkasih, yaitu pembentukan karakter dan keteguhan iman. Rasul Paulus dalam suratnya Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4 menjelaskan bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Buah rohani yang kedua saudara adalah pengalaman kasih dan penyertaan Allah yang nyata. Di tengah penderitaan, orang percaya tidak dibiarkan sendiri saudara. Kesetiaan memampukan seseorang untuk merasakan penyertaan Kristus secara pribadi yang mendatangkan penghiburan. Kembali Rasul Paulus melalui suratnya pada jemaat di Korintus, 2 Korintus 1 ayat 5 menyatakan saudara bahwa sama seperti penderitaan Kristus melimpah atas kita, demikian juga oleh Kristus penghiburan kita melimpah. Haleluya. Yang ketiga saudara, kemuliaan di masa depan dan mahkota kehidupan. Penderitaan duniawi bersifat sementara. Kesetiaan dan dalam memikul salib dipandang sebagai persiapan kita saudara untuk turut memerintah dan dimuliakan bersama Kristus. Surat Rasul Paulus yang ditulis untuk Timotius, 2 Timotius 2 ayat 12 menegaskan bahwa jika kita bertekun, kita juga akan ikut memerintah dengan Dia. Dan yang terakhir saudara, buahnya adalah menjadi saksi Kristus dan memancarkan terang Kristus. Keteguhan hati saudara-saudaraku saat menghadapi penderitaan menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia. Hal ini membuktikan bahwa kasih dan kuasa Allah nyata menopang manusia di luar batas kemampuan insani. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun saudara diingatkan oleh Yesus Tuhan kita saudara, kesetiaan dalam penderitaan di dalam Dia harus ada tindakan kasih. Kasih yang tidak membalas, tidak membenci, dendam saudara. Kasih yang mau memberi, melepaskan, mengampuni. Itulah yang menjadi dasar hukum kekristenan kita. Seperti yang disampaikan Yesus setelah ditanya oleh seorang ahli Taurat. Hukum manakah yang paling utama? Markus 12 ayat 28. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Kasih. Yang pertama, kasihilah kepada Tuhan Allah. Mengasihi bukan hanya sekedar ucapan saudara, namun harus memiliki 4 aspek yang dilakukan dalam tindakan nyata seperti yang disampaikan oleh Yesus, yaitu segenap hati saudara.
Ini menggambarkan ketulusan dan pusat kehidupan manusia. Mengasihi Allah tidak boleh palsu, melainkan dari lubuk hati yang paling dalam. Ingat itu ya saudara. Yang kedua, saudara, segenap jiwa memusatkan seluruh hasrat, emosi, dan kehidupan itu sendiri. Kehendak manusia sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Yang ketiga, segenap akal budi melibatkan seluruh kapasitas intelektual kita. Artinya saudara, kita mengasihi Tuhan dengan cara memakai pikiran untuk memahami kebenarannya dan memuliakannya. Serta yang keempat, segenap kekuatan. Berarti saudara memberikan usaha, dedikasi, tindakan saudara, dan seluruh kemampuan fisik secara maksimal untuk melayani Tuhan. Di sini Yesus mengajarkan bahwa mengasihi Allah tidak boleh dilakukan setengah-setengah saudara, melainkan secara total dan menyeluruh. Seluruh aspek keberadaan manusia harus berpusat dan didedikasikan untuk mengasihi Sang Pencipta. Dan yang lain adalah mengasihi sama dengan mau memberi, melepaskan pengampunan. Dari kedua bacaan hari ini, relevansinya apa untuk kita saudara? Tetaplah setia dalam penderitaan dan selalu bersandar kepada Dia yang memiliki kehidupan. Iman bukan sekedar teori atau rutinitas ibadah, melainkan tindakan nyata. Di tengah berbagai tantangan hidup saat ini saudara, mari jadikan firman sebagai pegangan dan wujudkan kasih Allah dengan saling mengasihi serta melayani sesama yang tulus. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan yang terlebih dahulu menderita dengan setia demi kita. Semoga Roh Kudus menguatkan kita untuk juga mampu setia dan menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.